Sersan Green yang sedang bertugas di pos polisi Hertford Cyprian menguap. Pesawat telepon berdering dan dia mengangkat alat penerimanya. Sesaat kemudian sikapnya berubah sama sekali. Dia mulai menulis cepat-cepat pada sehelai kertas. "Ya, Meadowbank. Ya, namanya. Tolong ejak. S-P-R-I-N-G ditambah E-R. Springer. Ya. Tolong usahakan supaya tak ada yang berubah letaknya. Sebentar lagi akan ada seseorang datang ke situ." Kemudian dengan cepat dan teratur dia langsung mengambil langkah-langkah yang biasa dijalankannya. "Meadowbank?" tanya detektif Inspektur Polisi Kelsey waktu berita itu tiba padanya. "Itu sekolah khusus untuk anak-anak perempuan, bukan? Siapa yang terbunuh?" "Matinya seorang guru olahraga," gumam Kelsey sambil merenung. Kedengarannya seperti judul sebuah buku cerita detektif yang dijual di kios buku di stasiun kereta api. "Menurut Anda siapa kira-kira yang telah melakukannya?" tanya sersan itu. Kelihatannya tidak wajar. Para ibu guru olahraga sekalipun punya kisah cinta juga, bukan? Kata detektif Inspektur Kelsey. "Di mana kata mereka mayatnya diketemukan? Di pavilion olahraga." "Saya rasa itu suatu nama yang hebat untuk sebuah bangsal olahraga biasa." "Bisa saja," kata Kelsey. "Matinya seorang guru olahraga di bangsal olahraga. Kedengarannya seperti cerita kriminal dalam olahraga, ya? Apakah katamu tadi dia ditembak?" "Iya." "Apakah mereka menemukan pistolnya?" "Tidak." "Menarik," kata detektif Inspektur Kelsey, dan setelah mengumpulkan anak buahnya, dia berangkat untuk menjalankan tugasnya. Pintu depan Meadowbank terbuka. Cahaya lampu terpantul dari dalam, dan di sini Inspektur Kelsey diterima oleh Ibu Bulstrode sendiri. Inspektur itu pernah melihat Bu Bulstrode sebagaimana kebanyakan orang di daerah sekitar situ. Dalam saat yang kacau dan tak menentu itu pun, Bu Bulstrode tetap dapat menjaga keseimbangan dirinya. Dia bisa menguasai keadaan dan mampu menguasai anak buahnya. "Saya detektif Inspektur Kelsey, Bu," kata inspektur itu. "Apa yang pertama-tama ingin Anda lakukan, Inspektur Kelsey? Apakah Anda ingin langsung ke pavilion olahraga, atau Anda ingin mendengar dulu kejadian secara terinci?" "Ada seorang dokter menyertai saya," kata Kelsey. "Bila ada yang bisa menunjukkan kepada dokter itu dan 2 orang anak buah saya tempat mayat itu, saya ingin berbicara sedikit dengan Anda." "Tentu, mari silakan masuk ke ruang duduk saya. Ibu Rowan, tolong tunjukkan jalan pada dokter dan yang lain-lain." Ditambahkan lagi, "Salah seorang staf saya sudah ada di sana untuk menjaga supaya tak ada sesuatu yang diganggu." "Terima kasih, Bu." Kelsey mengikuti Ibu Bulstrode ke ruang duduknya. "Siapa yang menemukan mayat itu?" "Kepala urusan rumah tangga, Ibu Johnson. Salah seorang murid kami sakit telinga dan Ibu Johnson belum tidur untuk mengurusnya. Ketika dia sedang mengurus gadis itu, dilihatnya bahwa gorden jendela belum tertutup rapat, dan waktu dia sedang merapatkan, dia melihat bahwa lampu di pavilion olahraga menyala. Padahal itu tidak boleh terjadi karena
Hari sudah pukul 1 malam. Bu Bulstrode menyelesaikan dengan datar. Oh begitu, kata Kelsey. Di mana Ibu Johnson sekarang? Ada di sini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Nanti saja. Tolong lanjutkan, Bu. Ibu Johnson pergi membangunkan seorang staf saya yang lain, Ibu Chadwick. Mereka memutuskan untuk keluar dan menyelidiki. Ketika mereka berjalan menuju ke sana melalui pintu samping, mereka mendengar bunyi letusan tembakan. Kemudian mereka berlari secepat-cepatnya ke pavilion olahraga itu. Setiba di sana, inspektur itu memotong bicaranya. Terima kasih Bu Bulstrode. Bila seperti kata Anda Bu Johnson ada di sini, saya ingin mendengar bagian seterusnya dari beliau. Tapi terlebih dahulu, barangkali Anda bisa menceritakan sesuatu tentang wanita yang terbunuh itu. Namanya Grace Springer. Sudah lamakah dia bekerja pada Anda? Belum, baru semester ini dia datang kemari. Guru olahraga yang sebelumnya berhenti karena akan bekerja di Australia. Lalu apalagi yang Anda ketahui tentang Ibu Springer ini? Surat-surat pengantar bagus sekali, kata Bu Bulstrode. Apakah Anda tidak mengenalnya secara pribadi sebelum itu? Tidak. Apakah Anda punya sedikit gagasan yang sesamar-samarnya sekalipun apa yang mungkin menjadi penyebab tragedi itu? Apakah dia tak bahagia? Apakah dia terlibat dalam hal-hal yang tak menguntungkan? Bu Bulstrode menggeleng. Setahu saya tidak. Namun saya boleh berkata, lanjutnya, bahwa menurut saya rasanya sangat tidak mungkin dia bukan wanita seperti itu. Anda akan merasa heran, kata Inspektur Kelsey murung. Tidakkah sebaiknya saya panggilkan Bu Johnson sekarang? Ya, tolonglah. Bila saya sudah mendengar kisahnya, saya ingin melihat bangsal olahraga. Atau Anda sebut apa itu? Pavilion olahraga? Bangunan itu baru dibangun tahun ini dan ditambahkan untuk melengkapi sekolah ini, kata Bu Bulstrode. Dibangun berdampingan dengan kolam renang, lengkap dengan lapangan untuk main squash dan keperluan lain. Di situ disimpan raket-raket tenis, alat pemukul untuk permainan lacrosse dan hoki, dan ada pula ruang untuk mengeringkan pakaian renang. Adakah alasan mengapa Ibu Springer berada di pavilion olahraga itu malam hari? Sama sekali tidak, kata Bu Bulstrode seadanya. Baiklah Bu Bulstrode, sekarang saya ingin berbicara dengan Ibu Johnson. Bu Bulstrode meninggalkan kamar itu dan kembali dengan membawa serta kepala urusan rumah tangga. Bu Johnson telah minum sejumlah besar brandy yang diberikan kepadanya supaya dia bisa menguasai dirinya setelah menemukan mayat itu. Akibatnya bicaranya menjadi lebih banyak dan agak kacau. Ini detektif Inspektur Kelsey, kata Bu Bulstrode. Kuasailah dirimu, Elspeth, dan ceritakan semua apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengerikan sekali, kata Bu Johnson. Benar-benar mengerikan. Hal semacam itu belum pernah terjadi sepanjang pengalaman saya. Tak pernah. Rasanya tak bisa dipercaya. Benar-benar saya tak bisa percaya. Apalagi Ibu Springer. Inspektur Kelsey adalah orang yang cepat tanggap. Dia selalu mau menyimpang dari pemeriksaan rutin. Bila dari suatu pernyataan dia mendapatkan kesan yang luar biasa atau pernyataan itu pantas untuk ditelusuri lebih lanjut. Apakah menurut Anda aneh sekali bahwa Ibu Springer sampai terbunuh
tanyanya. Iya, memang begitu Inspektur. Dia begitu begitu kuat, begitu bersemangat. Dia semacam wanita yang bisa kita bayangkan mampu menangani seorang pencuri seorang diri atau bahkan dua orang pencuri sekalipun. Pencuri. Kata Inspektur Kelsey. Adakah sesuatu yang bisa dicuri di pavilion olahraga itu? Tak ada. Saya benar-benar tak bisa membayangkan apa yang mungkin bisa dicuri. Paling-paling pakaian renang dan perlengkapan olahraga. Itu barang-barang yang mungkin diambil oleh pencuri kelas 3. Kelsey membenarkan. Menurut saya, barang-barang itu tak cukup berharga untuk dicuri. Ngomong-ngomong, apakah gedung itu telah didongkel? Oh ya, saya tak pernah ingat untuk melihatnya, kata Bu Johnson. Maksud saya, pintunya terbuka waktu kami tiba di sana dan tidak ada yang didongkel, sela Bu Bulstrode. Oh begitu, kata Kelsey. Jadi seseorang telah menggunakan kunci. Dia menoleh kepada Bu Johnson. Apakah Ibu Springer itu disukai? Tanyanya. Ya, saya benar-benar tak bisa mengatakannya. Lagi pula dia sudah meninggal. Jadi maksud Anda tak suka padanya? Tanya Kelsey dengan cepat tanggap, tanpa memperhatikan perasaan halus Bu Johnson. Saya rasa tak seorang pun bisa benar-benar suka padanya, kata Bu Johnson. Dia punya sifat yang jujur. Dia tak merasa canggung membantah orang di hadapan orang itu sendiri. Dia terampil sekali dan saya rasa dia menanggapi pekerjaannya dengan serius. Bukan begitu Bu Bulstrode? Memang, kata Bu Bulstrode. Kelsey kembali dari jalan simpang yang telah dilaluinya ke persoalan pokok. Nah, Bu Johnson, tolong ceritakan setepatnya apa yang telah terjadi. Jane, salah seorang siswi kami, sakit telinga. Dia terbangun karena mendapat serangan sakit yang agak hebat dan datang pada saya. Saya mengambilkannya obat. Dan waktu saya mengantarkannya kembali ke tempat tidurnya, saya melihat gorden jendela bergerak-gerak. Dan saya pikir untuk kali ini mungkin lebih baik kalau jendelanya tidak dibiarkan terbuka di malam hari, karena angin bertiup ke arah kamarnya itu. Gadis-gadis itu memang biasanya tidur dengan jendela terbuka. Kami kadang-kadang mengalami kesulitan dengan gadis-gadis asing, tapi saya selalu tetap pada pendirian saya. Soal itu tak ada artinya sekarang, kata Bu Bulstrode. Peraturan umum kita mengenai kesehatan tidak akan menarik perhatian Inspektur Kelsey. Ya, pasti tidak, kata Bu Johnson. Nah, seperti saya katakan tadi, saya pergi menutup jendela itu dan betapa terkejutnya saya melihat ada cahaya lampu di pavilion olahraga. Cahayanya jelas sekali, tak mungkin saya keliru. Cahaya itu seperti bergerak berkeliling. Apakah maksud Anda itu bukan lampu listrik yang dinyalakan, melainkan cahaya obor atau senter? Ya begitulah tentunya. Saya segera berpikir, aduh, apa yang sedang dilakukan orang di sana di tengah malam begini? Tentu saja saya tidak berpikir tentang pencuri. Itu pasti akan merupakan suatu gagasan yang tak masuk akal. Seperti kata Anda tadi. Menurut persangkaan Anda, apa itu? Tanya Kelsey. Bu Johnson melihat sekilas kepada Bu Bulstrode. Ya, saya sebenarnya tidak tahu apakah saya punya perkiraan tertentu. Maksud saya tak bisa berpikir
Bu Bulstrode memotong bicaranya. Saya rasa Bu Johnson mengira bahwa mungkin salah seorang siswi kami pergi ke sana untuk menepati janji dengan seseorang, katanya. Benarkah begitu, Elspeth? Bu Johnson menarik nafas dengan terengah-engah. Ya, kemungkinan itu memang melintas sebentar di pikiran saya. Salah seorang gadis Itali itu, mungkin gadis-gadis asing itu jauh lebih cepat matang daripada gadis-gadis Inggris. Jangan terlalu picik, tegur Bu Bulstrode. Banyak juga murid-murid Inggris kita yang mencoba membuat janji tak senonoh. Tapi wajarlah kalau kau lalu mengira bahwa ada anak yang akan menemui seseorang di situ. Aku pun mungkin akan berpikir begitu. Tolong lanjutkan, kata Inspektur Kelsey. Maka saya pikir, lanjut Bu Johnson, sebaiknya saya pergi ke Bu Chadwick dan memintanya untuk keluar bersama saya dan melihat apa yang terjadi. Mengapa Ibu Chadwick? Tanya Kelsey. Adakah alasan tertentu mengapa Anda memilih ibu guru yang itu? Ya, saya tak mau mengganggu Bu Bulstrode, kata Bu Johnson. Dan saya rasa sudah menjadi kebiasaan kami untuk pergi pada Ibu Chadwick bila kami tak mau mengganggu Bu Bulstrode. Soalnya Bu Chadwick itu sudah lama di sini dan sudah banyak pengalamannya. Jadi, kata Kelsey, Anda pergi mendapatkan Ibu Chadwick dan membangunkan dia. Benarkah begitu? Iya, dia sependapat dengan saya bahwa kami harus segera ke sana. Kami tidak sempat berganti pakaian. Kami hanya mengenakan mantel, lalu keluar melalui pintu samping. Dan tepat pada waktu itulah, pada saat kami berdiri di jalan setapak, kami mendengar letusan tembakan dari pavilion olahraga. Kami lalu berjalan secepat-cepatnya di sepanjang jalan setapak itu. Bodohnya, kami tidak membawa senter hingga sulit sekali mencari jalan. 1 atau 2 kali kami tersandung, namun agak cepat juga kami tiba di sana. Pintunya terbuka, kami menyalakan lampu dan Kelsey menyela. Jadi lampu tidak menyala waktu Anda tiba di sana. Tidakkah ada senter atau cahaya lainnya? Tidak, tempat itu gelap gulita. Kami nyalakan lampu dan kami lihat dia sudah cukup, kata Inspektur Kelsey dengan ramah. Anda tak perlu melukiskan apa-apa. Saya akan pergi ke sana sekarang dan saya akan melihatnya sendiri. Apakah Anda tidak bertemu siapa-siapa dalam perjalanan Anda ke sana? Tidak. Atau mendengar seseorang melarikan diri? Tidak. Kami tidak mendengar apa-apa. Adakah seseorang lain di gedung sekolah yang juga mendengar tembakan itu? Tanya Inspektur Kelsey kepada Bu Bulstrode. Bu Bulstrode menggeleng. Tidak, setahu saya tidak. Tak seorang pun mengatakan bahwa dia mendengarnya. Pavilion olahraga itu memang agak jauh letaknya, dan saya ragu apakah tembakan itu terdengar. Mungkin dari salah sebuah kamar di sisi gedung yang menuju ke pavilion olahraga itu. Saya rasa tidak, kecuali kalau seseorang memang memasang telinga untuk itu. Saya yakin bunyi itu tak cukup nyaring untuk membangunkan seseorang. Nah, terima kasih, kata Inspektur Kelsey. Sekarang saya akan keluar lalu terus ke pavilion olahraga. Saya akan menyertai Anda, kata Bu Bulstrode. Apakah Anda ingin saya juga ikut? Tanya Bu Johnson. Saya mau saja bila dikehendaki. Maksud saya tak ada gunanya menghindari sesuatu. Saya selalu merasa bahwa kita harus menghadapi
apa saja yang terjadi. Dan terima kasih, kata Inspektur Kelsey. Tak perlu Ibu Johnson, saya tak ingin menghadapkan Anda pada ketegangan lagi. Mengerikan sekali, kata Bu Johnson. Rasanya lebih mengerikan bila menyadari bahwa saya tidak begitu menyukainya. Bahkan sebenarnya kemarin malam kami bertengkar di ruang istirahat guru. Saya tetap berpendirian bahwa terlalu banyak pelajaran olahraga tidak baik bagi beberapa orang gadis, lebih-lebih gadis yang lemah. Bu Springer berkata bahwa itu omong kosong. Katanya justru mereka itulah yang membutuhkannya. Katanya hal itu akan membuat mereka segar dan menjadikan mereka wanita-wanita baru. Saya katakan padanya bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa, meskipun mungkin dia menyangka demikian. Bagaimanapun juga, saya sudah mendapatkan pendidikan secara profesional dan saya tahu jauh lebih banyak mengenai tubuh yang lemah dan penyakitan daripada Ibu Springer. Meskipun saya yakin bahwa Ibu Springer tahu segala-galanya mengenai alat-alat senam seperti palang sejajar dan kuda-kuda atau latihan tenis. Tapi aduh, kalau saya ingat sekarang apa yang telah terjadi, sebenarnya sebaiknya saya tidak mengucapkan apa yang telah saya katakan itu. Saya rasa orang selalu merasa seperti itu sesudah suatu kejadian. Bila yang mengerikan itu sudah terjadi, saya benar-benar menyalahkan diri sendiri. Nah, sekarang duduk sajalah kau di sini, kata Bu Bulstrode sambil mendudukkannya di sofa. Kau duduk sajalah dan beristirahat, serta jangan ingat-ingat lagi segala macam pertengkaran yang pernah ada. Hidup ini akan membosankan sekali bila kita selalu sependapat dengan setiap orang mengenai setiap hal. Bu Johnson duduk sambil menggeleng, lalu dia menguap. Bu Bulstrode pergi menyusul Inspektur Kelsey ke lorong gedung. Agak banyak saya memberinya brandy tadi, katanya dengan nada meminta maaf. Itu sebabnya dia agak banyak bicara. Tapi pikirannya tidak kacau, bukan? Tidak, kata Kelsey. Dia telah memberi keterangan yang cukup jelas mengenai apa yang telah terjadi. Bu Bulstrode mendahulinya berjalan ke arah pintu samping. Lewat pintu ini pulakah Bu Johnson dan Bu Chadwick keluar? Ya, pintu ini langsung menuju ke jalan setapak, melewati semak-semak rhododendron di sana itu dan keluar ke pavilion olahraga. Inspektur membawa senter yang besar sekali. Dia dan Bu Bulstrode segera tiba di bangunan yang kini terang benderang itu. Bangunan yang bagus sekali, kata Kelsey sambil melihat-lihat. Biaya pembangunannya juga mahal sekali, kata Bu Bulstrode. Tapi kami telah mampu membangunnya, tambahnya dengan tenang. Pintu yang terbuka menuju ke sebuah ruangan berukuran sedang. Dalam ruangan itu terdapat lemari-lemari kecil yang ditempeli nama gadis-gadis pemiliknya. Di ujungnya ada semacam rak untuk tempat raket tenis dan sebuah lagi untuk tongkat pemukul permainan lacrosse. Pintu samping menuju ke kamar mandi dan tempat berganti pakaian. Kelsey berhenti sebentar sebelum masuk. Dua orang anak buahnya sedang sibuk. Seorang juru potret baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan seorang pria lain yang sibuk mengetes sidik jari mengangkat mukanya lalu berkata, "Anda bisa saja berjalan lurus menyeberang ruang ini, Pak. Tidak apa-apa. Kami belum selesai memeriksa di ujung sini." Kelsey berjalan lurus ke depan, di mana seorang ahli bedah kepolisian
sedang berlutut di dekat jenazah. Dokter itu menengadah waktu Kelsey mendekat. Dia ditembak dari jarak kira-kira 1,20 meter, katanya. Pelurunya telah menembus jantungnya. Dia pasti tewas seketika. Ya, sudah berapa lama? Kira-kira 1 jam atau lebih. Kelsey mengangguk. Dia berjalan berkeliling dan melihat ke tubuh Bu Chadwick yang jangkung, yang berdiri dengan wajah serius seperti seekor anjing penjaga menempel di dinding. Umurnya kira-kira 55 tahun, tebak Kelsey. Dahinya bagus, mulutnya membayangkan hati yang keras. Rambutnya yang beruban tidak rapi. Tak ada tanda-tanda dia histeris. Dia adalah wanita yang bisa diandalkan dalam keadaan krisis, pikirnya. Meskipun dalam kehidupan biasa sehari-hari dia mungkin tidak menonjol. Ibu Chadwick, katanya. Ya, Anda keluar bersama Ibu Johnson dan menemukan jenazah itu. Ya, keadaannya seperti sekarang ini. Dia sudah meninggal. Saya melihat jam waktu Bu Johnson membangunkan saya. Waktu itu pukul 1 kurang 10 menit. Kelsey mengangguk. Itu sesuai dengan waktu yang dinyatakan oleh Bu Johnson. Dia menunduk merenungi wanita yang sudah meninggal itu. Rambutnya yang berwarna merah cerah dipotong pendek. Wajahnya berbintik-bintik hitam. Dagunya terdorong jauh ke depan dan tubuhnya agak kurus namun atletis. Dia mengenakan rok dari bahan wool dan pullover tebal yang berwarna gelap. Kakinya memakai sepatu olahraga tanpa kaos kaki. Apakah senjatanya diketemukan? Tanya Kelsey. Salah seorang anak buahnya menggeleng. Sama sekali tak ada, Pak. Bagaimana dengan senternya? Ada sebuah senter di sudut itu. Adakah sidik jari pada senter itu? Ada, tapi sidik jari almarhumah. Jadi dialah yang membawa senter itu, kata Kelsey sambil merenung. Dia keluar ke tempat ini dengan membawa sebuah senter. Untuk apa? Ditanyakannya pertanyaan itu sebagian pada dirinya sendiri, sebagian pada anak buahnya, sebagian kepada Bu Bustut dan Bu Chadwick. Akhirnya dia kelihatan memusatkan perhatian kepada Bu Chadwick. Apakah Anda punya suatu gagasan? Bu Chadwick menggeleng. Tak punya gagasan sama sekali. Saya rasa dia telah ketinggalan sesuatu di sini. Petang tadi atau tadi malam dia meninggalkannya dan dia keluar untuk mengambilnya. Tapi rasanya agak tak masuk akal tengah malam begini. Mestinya sesuatu yang penting sekali, maka dia kembali, kata Kelsey. Dia memandang ke sekelilingnya. Kelihatannya tidak ada satupun yang terganggu kecuali rak tempat raket di ujung itu. Rak itu kelihatannya telah ditarik dengan kuat ke depan. Beberapa buah raket berserakan di lantai. Tentu mungkin juga, kata Bu Chadwick. Dia melihat cahaya di sini seperti yang kemudian dialami oleh Bu Johnson. Lalu dia keluar untuk memeriksa. Saya rasa itulah yang paling mungkin. Saya rasa Anda benar, kata Kelsey. Hanya ada satu soal kecil. Mungkinkah dia keluar seorang diri? Ya, kata Bu Chadwick menjawab tanpa ragu. Bu Johnson datang, Anda mengingatkannya dan membangunkan Anda. Saya tahu, kata Bu Chadwick. Itu pula lah yang akan saya lakukan bila saya melihat cahaya. Saya akan membangunkan Bu Bulstrode atau Bu Van Sittert atau seseorang yang lain.
Tapi Bu Springer tidak akan berbuat demikian. Dia pasti percaya pada dirinya sendiri. Dia pasti lebih suka menanganinya sendiri, seorang pendongkel. Satu soal lagi, kata inspektur. Anda dan Bu Johnson keluar melalui pintu samping. Apakah pintu samping itu tidak terkunci? Tidak. Mungkinkah Bu Springer yang telah membiarkannya begitu? Agaknya itulah kesimpulan yang wajar, kata Bu Chadwick. Jadi bisa kita simpulkan begini, kata Kelsey. Bu Springer melihat cahaya di ruang olahraga ini, pavilion olahraga atau entah apalah Anda menamakannya. Dia lalu keluar untuk menyelidiki. Dan siapapun yang ada di sini waktu itu lalu menembaknya. Dia berbalik ke arah Bu Bulstrode yang berdiri tanpa bergerak di ambang pintu. Apakah itu benar menurut Anda? Tanyanya. Menurut saya rasanya sama sekali tidak benar, kata Bu Bulstrode. Bagian yang pertama saya benarkan. Katakanlah Bu Springer melihat ada cahaya di sini. Dia lalu keluar untuk menyelidikinya sendiri. Itu mungkin sekali. Tapi bahwa orang yang merasa terganggu olehnya di sini kemudian menembak, saya rasa itu salah. Bila seseorang berada di sini padahal sesungguhnya dia tidak berhak, maka yang lebih mungkin lakukan adalah dia akan lari atau mencoba melarikan diri. Mengapa seseorang datang ke tempat ini malam-malam begini dengan membawa pistol? Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada sesuatu pun di sini yang pantas dicuri. Lebih-lebih orang tidak perlu sampai membunuh untuk itu. Apakah menurut Anda lebih masuk akal bahwa Bu Springer telah mengganggu suatu pertemuan empat mata atau semacamnya? Itu penjelasan yang wajar dan masuk akal, kata Bu Bulstrode. Tapi itu belum juga menjelaskan mengapa sampai terjadi pembunuhan itu, bukan? Siswi-siswi sekolah saya ini tidak berkeliaran membawa pistol. Dan kalaupun ada anak muda yang mungkin mereka temui, rasanya juga tak mungkin dia mempunyai pistol. Kelsey membenarkan. Paling-paling dia memiliki pisau lipat, katanya. Saya rasa masih ada satu kemungkinan, katanya lagi. Andaikan Bu Springer datang kemari untuk mendatangi seseorang pria. Bu Chadwick tiba-tiba terkikik. Oh, tidak, katanya. Tak mungkin Bu Springer begitu. Maksud saya tak perlu suatu pertemuan dengan kekasih gelap, kata inspektur datar. Saya berpendapat bahwa pembunuhan itu disengaja, bahwa ada seseorang yang punya niat untuk membunuh Bu Springer yang telah mengatur untuk menemuinya di sini dan menembaknya.